Oke, hello para pejuang tuval. Welcome back to our channel, English Domestic Official. Okay, like usual, we will talk about English structure. Okay, points of English structure. Kita akan bahas soal-soal tuval structure ataupun written expression ataupun materi-materi yang akan kita temui, yang akan kita hadapi di tuval structure, begitu ya. Oke, kita akan membuat latihan atau ujian, kita akan membuat ujian TOEFL kali itu menjadi semakin mudah. Kalian gak usah pusing-pusing ini apa, gak usah guys, karena sebuah TOEFL structure maupun written expression itu dia punya jalannya, punya caranya untuk menjawabnya gitu. Oke, punya rumus ya, tapi nggak sesulit yang dibayangkan kok. Gitu ya guys. Oke, so kita lanjut aja ya. Di sini saya punya nomor 1. Oh iya. Nomor 1 di sini, Andy Warhol was blah 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 in the pop art movement who is known for his multi-image silk screen paintings. Oke. Di sini saya punya in the pop art movement, sebagai adverb atau nama tempat. Nama tempat. Di sini saya udah punya verb. Dan di sini saya punya who sebagai connector dan juga with sebagai verb. Di sini saya punya pola, yaitu yang namanya 2 verb dan juga 1 connector. It's right guys. Ya, betul. Ini adalah sebuah susunan tuval structure. 1 konektor ditambah 1 verb. Begitu. Kalau misalnya 0 ditambah 1 verb jadi 1 verb aja. Jadi rumus dalam sebuah tuval structure, hal yang paling pertama itu cari dulu konektor verbnya ada berapa. Cara nyarinya gimana? Yaitu jumlah konektor, ditambah 1 verb. Ini adalah, ini dia. Misalnya kalau kita cuma punya 0, kita cuma punya 0, kita nggak 0 konektor, berarti di kalimat itu kita membutuhkan 1 verb. Kalau kita memiliki 1 konektor ditambah 1 berarti verbnya 2 verb, begitu. Dan seterusnya guys, begitu ya. So let's continue. Jadi kita bahas ya. Di sini saya punya Andy Warhol was. Nah, udah kan? Di sini saya punya that one of a leading figure. Nah, di sini saya punya that sebagai konektor. Nah, kalau kita pakai that lagi, sedangkan di sini udah ada konektor 1, berarti jawaban ini salah ya, karena kelebihan konektor guys. Kalau kita pilih delta juga sama, who leads, was who, it's no. Gak bisa ya, salah ya, karena was ini ketemunya sama ana atau verb a. Gitu ya, sama ana. Nah, kalau kita pilih Charlie, kan saya udah bilang kalau sebuah was itu ketemunya sama ana, apalagi setelahnya adalah sebuah adverb. Was reading, sudah sedang atau sedang. Tapi kan kalau kita pakai was di sini kan kita butuh yang namanya time signal, atau misalnya tahun 19 berapa. Nah, kita butuh itu, sedangkan kami ini nggak ada. Jadi yang kita pakai adalah yang bravo guys, begitu ya. Next, it's about number 2. Even with fast research, there is still a great deal that is blah 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 known about the workings of the human brain. Di sini saya punya is, ada that sebagai connector verb. Di sini ada satu kesatuan ya. I'm sorry. Di sini adalah salah satu. Di sini dia adalah satu kesatuan verb, konektor dan juga verb. Di sini is lagi sebagai verb. Nah, polanya sama kayak yang di atas nih. 2 verb, 1 konektor. It's right. Betul berarti ya. Kita cari. Nah, di sini kan pilihan jawabannya itu adalah sebuah kalimat negatif. Lihat di sini, neither negatif, none juga negatif, no juga negatif, not juga negatif. Tapi ada caranya guys. Kalau kita mau pilih yang ini kan sebuah verb. Nah, untuk menjadikan sebuah verb menjadi kalimat negatif itu membutuhkan yang mana antara neither, none, not atau no. Gitu kan? Nah,
Caranya adalah non ini pasti diikuti oleh sebuah of. Oke, non of pasti. Oke. Nah, kalau Charlie, no, itu pasti diikuti sama noun. Gitu. Nah, neither juga sama noun. Oke. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang delta, not. Emang not ini dia diperuntukkan untuk menjadikan sebuah verb itu menjadi sebuah kalimat negatif, guys. Jadi jawabannya yang mana? Yang delta. Gitu. You get it by the way. Nice. So number 3, it's about blah blah blah. The United States consists of many different immigrant groups. Many sociologists believe there is a distinct national character. Oke, di sini saya punya dua verb. Yang mana dua verb? Dua verbnya yang mana? Ada is sama believe. Verb. Oke. Nah, kan ada dua verb nih. Kita nggak punya konektor by the way. Mana konektornya kita nggak punya. Berarti let's search, let's look for it. Kita cari ya. Kita butuh satu konektor, Bang. Oke. Nah, kita butuh satu konektor. Cari aja in spite of and despite. Itu bukan sebuah konektor, guys, by the way. Oke. Itu bukan sebuah konektor. In spite of and despite itu bukan sebuah konektor. Nah, kalau kita pilih yang delta atau Charlie bisa dua-duanya. Tapi ya kalau whether ini harus ada ketemu sama or gitu. Oke, whether itu harus ketemu sama or. Sedangkan di kalimat ini we don't have any or. Kita nggak punya or. Jadi jawabannya yang mana? Yang Charlie. Secara makna juga kayak gini. Walaupun Amerika Serikat consists of many different immigrant groups. Nah, cocok. Walaupun Amerika. Kalau whether, itu kan dia butuh sebuah or. Jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya guys. Okay, next. It's about number 4. We have what is this? Well, by the way, number 4, typically blah 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 in meadows or dams with and bloom in the spring. So typically di sini dia adalah sebuah apa sih? Dia typically adalah sebuah adverb. Karena kenapa? Adverb ya. Jadi kita in meadows dia ada sebuah adverb. Oke, di sini ada adverb. Nah, adverbial phrase. Nah, kita nggak punya nih. Yang mana subjek? Kan sedangkan di kalimat itu kan kita butuh sebuah subjek dan juga apa? Dan juga verb. Nah, kita cari ya. Oke. So, kita lihat dulu yang berapa yang pertama. Oke. Wild violets. Ini benar. Wild violets kayak yang kemarin atau yang part 9 itu. Di situ saya punya wild violets, wildnya sebagai adjektif, violetsnya sebagai noun, jadi posisinya sudah benar. Tapi grows di sini bukan sebuah verb. I'm sorry because we need this verb, so I don't choose B. Gitu. Growth ini sebuah noun, oke? Oke, number Charlie. Charlie itu growing wild violets, oke? Growing ini kan kalau dia tanpa keluarga B, nah itu baru bisa sebuah verb, tapi kan ini nggak punya, oke? Jadi dia bukan sebuah verb juga, nggak bisa. Nah, yang delta, the growth of white violets, dia cuman subjek aja. Dia cuman subjek aja. Oke, so jawabannya yang mana? Yang alpha. Kenapa? Grow sebagai verb, white violet sebagai subjek. S ini berarti banyak, oke? Pakai yang grow ini cocok jawabannya yang alpha. Begitu ya, guys. Okay, the next, it's about number 5. The artworks of Madeline and Woolwich are characterized by verb, by strong dark colors and fine attention to pattern of life. Okay, blah blah blah, the viewer's eye. Okay, nah di kalimat ini kita udah punya satu verb. Dan pilihan jawabannya, okay, pilihan jawaban ini dia memiliki verb semua. Attraction ini sebuah noun. Oke, bentar ya. Attract sebagai verb. Oke, nah pilih aja yang mana yang paling tepat. Oke, pilih yang paling tepat. Kalau kita mau pilih Charlie, ada konektor. Nah, attraction ini tapi dia bukan sebuah verb. I'm sorry, dia adalah sebuah noun. Atraksi adalah sebuah noun. Jadi kalau kita pakai ini ada satu konektor dan satu verb, berarti masih kurang verb. Sedangkan di kalimat ini nggak ada lagi verb, berarti salah yang Charlie. Kalau kita pilih yang delta, attract to, dia verb. Tapi kan dia berarti kurang konektor. Oke,
Oke, minus konektor. Oke, yang delta, yang ini minus verb. Oke, nah salah berarti yang delta juga. Nah, kalau yang when attracted, when ini dia membutuhkan sebuah subjek untuk itu. Dia kurang subjek, guys. Oke, karena when, where, what itu membutuhkan sebuah subjek. When, where, what, why dia membutuhkan sebuah subjek. Oke, subject verb. Nah, tapi kalau that ini beda lagi. That langsung ketemu verb nggak apa-apa. Jadi jawabannya yang alpha, guys. Oke, so do you understand by the way? Kalau masih belum ngerti kenapa dua verb satu conjunction, satu verb itu no conjunction, terus kenapa that itu ketemu verb langsung boleh, tapi kenapa kalau when, why, what, where itu nggak boleh ketemu verb? Kenapa? Oke, you can ask. Oke, kalian itu bisa nanya di kolom komentar. Juga bisa join kelas kita dengan harga start from 149.000, 149.000 itu udah dapat kayak gini gitu. Jadi udah ada caranya sendiri, guys, by the way. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, comment dan juga like. Oke, so see you tomorrow. Bye.